Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati dari NIM 29. Materi yang saya pilih mengenai kehidupan organisme tanah yang termuat dalam KD 3.9, yaitu menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah organisme yang hidup dalam tanah dengan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. Materi ini termuat dalam materi kelas 9, khususnya semester 2. Jadi yang dibahasakan mengenai seputar tanah. Yang pertama mengenai lapisan-lapisan tanah, kedua sifat fisika tanah, ketiga sifat kimia tanah, keempat keterkaitan sifat fisika, kimia, dan organisme tanah, dan yang terakhir adalah organisme tanah. Materi yang pertama adalah lapisan-lapisan tanah. Lapisan tanah yang paling atas merupakan lapisan organik, yaitu tempat kehidupan. Yang kedua tanah atas, disebut juga tanah humus, merupakan hasil pelapukan tempat mikroorganisme hidup, teksturnya gembur, gelap, tebalnya 30 cm. Lapisan ketiga merupakan tanah tengah, tebalnya 50 cm sampai 1 meter. Disebut juga tanah liat karena teksturnya lebih padat dan lebih rendah. Yang keempat sedimen, batuan yang melapuk dan bercampur dengan tanah endapan. Yang terakhir batuan induk, merupakan batuan padat, mudah pecah, terang, warnanya putih, kelabu hingga kemerahan, terletak pada dinding tebing daerah pegunungan. Materi yang kedua yaitu tentang sifat kimia tanah. Yang pertama yaitu unsur hara esensial. Unsur hara esensial ini merupakan unsur yang diperlukan tumbuhan. Terdiri atas makro dan mikro. Makro terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan lain-lain. Mikro terdiri ferum, mangan, boron, zinc, klor, dan berbagai jenis unsur mikro yang ada di alam. Yang kedua, mikroorganisme tanah. Unsur-unsur mikro ini bertanggung jawab atas pelapukan bahan organik dan pendauran unsur hara, di mana merupakan asupan utama perkembangan tumbuhan. Yang ketiga adalah pH. pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion H+ dalam tanah. Semakin tinggi ion H+, maka artinya semakin asam tanah. pH menunjukkan kemampuan unsur hara diserap tanaman, menunjukkan kemungkinan unsur-unsur beracun, serta mempengaruhi perkembangan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang keempat, jumlah fungi tanah berperan dalam perubahan susunan tanah, sehingga akan mempengaruhi sifat fisik tanah. Yang kelima adalah koloid. Koloid terdiri atas bahan mineral dan bahan organik tanah. Koloid organik contohnya adalah koloid liat dan humus. Koloid biasanya bermuatan negatif. Selanjutnya adalah kapasitas tukar kation. KTK merupakan banyaknya kation yang dapat diserap tanah per 100 gramnya. KTK dipengaruhi oleh reaksi tanah, tekstur tanah, jenis mineral liat, bahan organik, dan pengapuran serta pemupukan. Materi selanjutnya mengenai sifat fisika tanah. Yang pertama adalah bobot isi. Bobot isi merupakan kerapatan tanah per satuan volume, biasanya 2,6 gram cm3. Yang kedua adalah permeabilitas tanah. Adalah kemampuan tanah menyerap air. Hal ini dipengaruhi oleh tekstur dan struktur tanah. Nah, struktur tanah itu sendiri merupakan fraksi yang terdiri atas pasir, debu, dan lempung menjadi susunan sekunder yang dibatasi bidang batas alami. Struktur tanah meliputi lempeng, prisma, tiang, gumpal, dan remah. Selanjutnya adalah warna tanah. Warna tanah menunjukkan sifat tanah, merupakan hasil pantulan permukaan tanah. Warna tanah contohnya kuning, merah, coklat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah temperatur, menyatakan intensitas atau level panas dalam indikator derajat aktivitas molekul dalam tanah. Temperatur mempengaruhi mikrobiologi dan perkecambahan biji tanaman. Yang keenam adalah tekstur tanah, di mana ini merupakan perbandingan relatif antar fraksi penyusun dan penentu sifat fisika kimia tanah. Fraksi penyusun berupa fraksi pasir, debu, dan liat. Selanjutnya adalah kadar air, merupakan jumlah air yang tersedia untuk diserap tanaman. Selanjutnya adalah konsistensi tanah, menunjukkan derajat kohesi dan adhesi antar partikel tanah dan ketahanan massa tanah terhadap tekanan dan perubahan bentuk. Konsistensi ini sendiri terdiri atas konsistensi basah, lembab, dan kering.
Materi selanjutnya adalah keterkaitan sifat fisika, kimia, dan organisme dalam tanah. Mikroorganisme tanah bertanggung jawab terhadap pelapukan bahan organik dan pendauran unsur hara. Hal ini adalah indikator kesuburan tanah sebagai tempat organisme hidup dan mempengaruhi sistem perakaran. Proses tersebut membentuk sifat fisik tanah yang nampak sebagai tekstur tanah dan struktur tanah. Susunan tanah dipengaruhi oleh fungi, di mana hal ini merupakan salah satu sifat kimia tanah. Fungi berfungsi dalam pembusukan bahan organik dan sifat masam atau pH tanah. Sifat fisika dan kimia tanah sangat mempengaruhi kesuburan tanah sebagai tempat keberlangsungan kehidupan. Yang terakhir yang akan dibahas adalah organisme tanah. Pertama adalah protozoa. Protozoa berguna untuk menguraikan bahan-bahan organik dan juga sebagai predator bakteri. Yang kedua adalah nematoda atau cacing gilik, sebagai predator bakteri dan berperan penting dalam transportasi dan transformasi unsur hara. Selanjutnya adalah cacing tanah yang berfungsi untuk memperbaiki perakaran dan meningkatkan infiltrasi tanah. Selanjutnya arthropoda membentuk struktur tanah, memperbaiki perakaran, infiltrasi air, dan menghancurkan bahan organik serta mengurangi residu organik. Selanjutnya adalah moluska, berfungsi untuk memakan sampah daun dan membentuk ruang pori-pori tanah. Selain organisme tanah, di sini juga terdapat mikroorganisme tanah. Yang pertama ada alga, yaitu berfungsi untuk menambah bahan-bahan organik ke dalam tanah. Yang kedua ada bakteri, berfungsi meningkatkan struktur tanah, mengikat partikel humus dan bahan mineral. Yang ketiga adalah fungi, berfungsi untuk menguraikan bahan organik. Yang selanjutnya adalah actinomycetes, berfungsi untuk memfermentasi kompos dan pupuk hijau. Yang terakhir adalah virus. Virus yang hidup dalam bakteri disebut bakteriofag. Manfaat tanah bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai habitat biota tanah, tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, mampu menyerap dan menyimpan air, dan yang terakhir sebagai penyedia makanan untuk biota tanah. Sekian dari saya, terima kasih dan tetap semangat untuk tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.